Ya, selamat datang di modul perkuliahan pemrograman sistem. Pada modul ini kita akan melanjutkan modul mengenai kernel modul. Ya, jadi modul ini merupakan salah satu perkakas ya yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hardware yang ada di dalam komputer kita. Jadi beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai teori dari driver atau modul, kita bisa melepas atau memasang modul tersebut. Pada video kali ini kita akan coba untuk melakukan praktikal, ya bagaimana cara memasang atau melepas modul tersebut, dan bagaimana jika kita ingin mengendalikan suatu hardware berdasarkan parameter yang sudah ada di dalam driver tersebut, ya atau yang sudah disediakan oleh driver tersebut. Oke, jadi di sini ada beberapa perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan. Ada namanya InsMode, ya, ada namanya Mode Probe, ada namanya LS Mode, ya. Jadi masing-masing perangkat tersebut itu bisa kita gunakan untuk melakukan modifikasi manajemen terhadap modul-modul yang ada di dalam kernel kita, ya. Kalau kita bisa lihat man ls mode. Ya. Di sini dia memberitahu status dari modul di dalam sebuah Linux kernel. Lalu berikutnya man rm mode. Ya, artinya di sini sebuah program yang digunakan untuk meremove modul dari sebuah Linux kernel. Ya, kalau kita lihat ls mode yaitu kita list di sini. Ini adalah modul-modul yang berjalan di dalam VirtualBox, ya, SysProcAva ini. Jadi kita bisa lihat beberapa modul-modul yang sedang dipakai atau modul-modul yang sedang berjalan. Ya, ada misalnya mode in. Kita bisa melakukan untuk mendapatkan informasi dari suatu modul, kita bisa melakukan mode info, ya, ps mouse. Ya, jadi di sini beberapa modul yang digunakan untuk mouse, dan ini ada penjelasannya. Di sini ada namanya parm, ya. Jadi terus ada parameter, ya. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kita modifikasi nantinya, ya. Atau misalnya kita ingin tahu gimana network kita, ya. Kita bisa lihat mode if config, ya. Ya, di sini IP address saya 10.0.2.15. Ini adalah DNAT atau Network Address Translation dari VirtualBox-nya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ls mode, kita lihat ada nggak grep E1000, ya. Oke, di sini ada E1000 dengan PID 143360. Oke, kita coba lihat di sini ls mode, ya. Kita coba mode info E1000. Kita akan mendapat informasi mengenai network kita atau driver network kita. Parameter yang bisa dilakukan di sini ada beberapa, yaitu TX descriptor, RX descriptor, speed, ada duplex, ada auto negotiate, ya. Ada flow control di sini. Masing-masing itu merepresentasikan bagaimana mengendalikan driver atau bisa dibilang mengendalikan hardware melalui driver E1000, ya. Jadi ini adalah beberapa parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hardware kita. Ya, jadi kalau tadi dibilang di teorinya bahwa kita menyimpan modules itu di dalam lib modules, ya. Di sini seperti kita lihat bahwa ada beberapa kernel-kernel, ya, yang sudah ada di dalam sistem ini, ya. Ada 22 generic, ada yang dev.aw version, yang kemarin ini adalah kernel yang custom yang saya install. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam sini, ya, ini adalah beberapa modules yang ada di dalam kernel masing-masing kernelnya. Jadi ketika kalian memulai sistem itu kan kalian akan memilih kernel yang akan dijalankan,
Nah, di dalam paket-paketan kernel instalasi yang kemarin itu ada beberapa kustomisasi ya, seperti yang di dalam dev.aw version. Ya, kalau kalian nanti nambahin modul atau mengurangi modul pada saat make menu config ya, yang di dalam di dalam source code dari Linux ya, seperti yang dilakukan kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ini, home user ya, sysproc compile kernel ya, kita masuk ke source code Linux ya. Jadi di sini di dalam sinilah kita mencoba untuk memasukkan dia ke dalam kernelnya, dia sebagai modulsnya. Kalau masuk sebagai modules tadi ada di dalam folder yang tadi ya. Artinya kalau kita apa yang kita lakukan ketika kita melakukan kompilasi kernel itu sebenarnya kita mengatur driver-driver yang akan dipasangkan ke dalam sistem kita ya. Itulah yang kita lakukan. Oke, kita bisa melakukan beberapa hal di sini ya. Jadi untuk mengetahui modul kita bisa tadi menggunakan insmod ya. Jadi kita coba exit dulu. Baik, kita masuk lagi. Oke, nah di dalamnya ada insmod, ada modprop ya. Jadi kalau modprop, modprop di sini digunakan untuk menambah dan mengurangi modules dari Linux kernel. Ya, jadi kita bisa membuat modul sendiri ya, atau kita juga bisa meremove modul yang sudah ada ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Oke, kita coba jalan lagi di sini ya. Ada lsmod, rmmod di dalamnya ya. Lalu saya akan coba untuk memberikan satu demonstrasi kepada kalian ya. Kita bisa menjalankan ya, di sini saya mencoba untuk menggunakan ini ya. Saya coba besarkan ya. Nah, kenapa saya menggunakan konsol aslinya? Karena kemungkinan saya akan mematikan dan menyalakan driver S1000. Jadi ada kemungkinan pada saat saya menyalakan matikan, karena ini pakai SSH kan pasti lewat S1000-nya atau lewat networknya. Otomatis biasanya dia akan tidak bisa diakses. Makanya saya langsung ke dalam konsolnya. Nah, yang saya lakukan adalah rmmod ya, E1000 misalnya. Ya, artinya saya remove E1000 di sini. Kalau saya lsmod ya, grep E1000 ya. Itu sudah saya rilis E1000-nya. Jadi, saya bisa lihat semua kernel message itu namanya ada di dmessage. Kita grep E1000. Ya, ini adalah sejarah-sejarah message yang dikeluarkan oleh kernel kita, atau setiap ada perubahan hardware atau si drivernya itu mengeprint sesuatu atau ada error, biasanya bisa kita lihat di dmessage ya. Kalau dmessage itu hampir seluruh ini ya, kernel message itu di print di sini. Oke, nah kalau kita lihat di sini grep S1000 drivernya sudah saya remove tadi ya. Jadi kalau saya lsmod itu udah nggak ada grep E1000 ya. lsmod dia sudah tidak ada. Oke, nah sekarang yang mungkin bisa kita lakukan di sini sekarang adalah melakukan yang namanya memasukkan kembali S1000 tadi. Nah, kalau yang di sini di bagian ini saya tidak bisa mengetikkan apa-apa di sini. Di dalam konsol yang di ini ya, saya tidak bisa mengetikkannya karena
drivernya sudah saya remove. Saya kembalikan lagi drivernya, ya. Mod prop S1000. Ya. Oke, kita lihat lagi ls mod grep S1000. Ya, dia sudah berjalan. Kita lihat di message-nya. Grep S1000. Oke, di sini sudah ada ya, is up dan 1000 Mbps. Nah, di sini baru keluar kata-kata saya tadi. Saya tidak bisa mengetik, ya. Kenapa? Karena pada saat saya nulis ini, driver di sini ini tidak aktif di sini. Otomatis hardware-nya tidak berjalan dengan baik, ya. Ketika saya buat dia on kembali, ya, saya sudah bisa melakukan pengetikan di sini, ya. Jadi kalian harus tahu bahwa yang di sebelah sini saya melakukan SSH. Otomatis SSH itu kan lewat network dan lewat S1000-nya, ya. Kalau S1000-nya di sini saya matikan, otomatis di bagian ini bisa dibilang saya tidak bisa mengakses ini. Atau kita mau coba sekali lagi, ya, kita coba untuk rm mod, ya, E1000, atau pakai mod prop min r artinya remove. Mod prop min r artinya remove. Oke, di sini saya coba ketikkan saya tidak bisa mengetik di konsol putih misalnya. Oke, di sini karena saya lihat, kita coba lihat grep S1000-nya di sini. Kalau di sini kernel message yang terakhir, ya. Nah, saya coba di sini ls mod dulu, ls mod untuk melihat apakah dia ada atau tidak. Ya, dia tidak aktif, ya. Lalu saya coba pasang di sini, ya, mod prop, ya. Kalau nggak pakai min r berarti kita coba masukkan modul E1000-nya atau modul aplikasi dari driver E1000-nya. Kalau kita lihat, oke, dia sudah aktif di sini, ya. Setelah dia aktif, dia akan langsung muncul. Saya tidak bisa mengetik, ya. Jadi otomatis ketika drivernya itu available, message saya langsung bisa tersampaikan atau bisa terbaca. Nah, itu analoginya. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa dapat insight dari sini. Kita bisa melakukan, ya, mod info E1000 di sini. Ini adalah informasi yang kita bisa dapatkan driver yang ada seperti apa. Ya, nanti kalian akan diminta untuk membuat driver custom sendiri, ya, di mana driver tersebut kalian harus bisa memasukkan dan kalian harus bisa mengeluarkan dari sistem ini. Oke, di sini versi kernelnya adalah versi kernel 451 dep aw version, ya, di sini. Dan dia di sana ada parameternya, ya. Parameternya itu bisa kita tambahkan, ya. Nah, sekarang saya coba merubah parameternya, ya. Kalau ini kan kita masukkan dan keluarkan parameternya. Nah, sekarang saya coba untuk merubah parameter dari suatu driver agar kalian bisa punya wawasan juga bahwa driver tersebut bisa kita ubah parameternya. Caranya adalah saya akan coba menggunakan real hardware, ya, karena saya ingin mensimulasikan kecepatan yang sebenarnya ketika saya membatasi kecepatan dari drivernya, ya. Oke, saya coba di sini menggunakan real hardware, ya. Ini adalah komputer, ya. Jadi real komputer. Ini adalah komputernya yang saya pakai. Jadi kalau yang tadi VirtualBox, yang ini komputer yang saya pakai. Yang saya lakukan sama, ya, yaitu dengan cara melakukan remove dengan mengupdate, ya, mengupdate parameter dari drivernya. Oke, kita coba mod info E1000 di sini. Ini adalah informasi yang bisa saya dapatkan, ya. Parameternya apa saja sama parameternya, jadi mau yang pakai VirtualBox atau enggak, drivernya sama di sini yang bisa kita gunakan.
Kalau kita demessage juga sama. Nah, di sini saya coba untuk merubah settingan ya dari drivernya ketika kita memiliki kecepatan di sini. Kita lihat ya, ETH tool ya. Kita lihat kita menggunakan mekanisme ETH tool ya, medianya menggunakan ETH tool, tapi nanti si ETH toolnya akan menginvoke ke dalam si drivernya ya, karena kita kalau mau langsung ke dalam drivernya ada settingan yang perlu kita tambahkan lagi ya. Nah, ketika kita men-set S1000, dia harus men-setting ke dalam port yang mana. Di sini port yang digunakan adalah ENP14S0. Kalau kita lihat if config ya, bisa dibilang ini adalah Ethernet-nya, yaitu ini ENP14S0. Ini adalah Ethernet dari device hardware saya ya. Jadi kalau kita if config, terus untuk mengetahui atau kita ingin mengendalikan hardware ini ya, kita harus tahu identifiernya dia. Di sini ENP14S0. Oke, sekarang kita bisa coba lihat di sini ETH tool ENP. Di sana dia support 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps megabit per second atau 1 gigabit per second. Di sini dia menggunakan yang sedang digunakan di sini speednya adalah 1000 Mbps, duplexnya full duplex ya. Lalu di sini auto negotiationnya on. Nah, sekarang saya coba rubah ya. Sebenarnya di dalam mode prop ini, di dalam mode info E1000, di dalam sini kita ada namanya speed kalau nggak salah. Nah, speed di sini. Nah, speed ini bisa kita inisialisasi ya. Jadi mode prop misalnya E1000 speed sama dengan 10 ya. Terus misalnya duplexnya pakai yang 1 misalnya. Lalu auto negotiationnya misalnya on. Nah, ini bisa kita lakukan speed sama dengan 10, tapi secara detail di sini kita belum bisa menentukan portnya yang mana ya, baru S1000-nya saja. Jadi kalau kita lihat di demessage ya, dia pasti ada message pada saat mengeset speednya 10. Ya, sorry. ENP di sini, ENP. Nah, di sini dia ada yang 10 Mbps ya, 10 Mbps yang kita setting tadi, tapi dia balik lagi ke 1000 Mbps. Ya, karena dia mencoba untuk menyesuaikan dengan default uplinknya dari switch saya, yaitu 1 gigabit per second. Namun kita bisa memaksa dengan cara menggunakan ETH tool. ETH tool ini akan invoke ke dalam drivernya ya, seperti mode prop ini. Mode prop ini dia akan merubah speednya di sana. Kalau kita lihat di sini, kita coba ETH tool ya. Ini kita coba kita rubah speednya jadi 10 ya. Duplex auto negotiationnya off, kita coba. Ya, dia melakukan. Lalu kita lihat kecepatannya ya. Di sini kecepatannya sekarang jadi 10 megabit per second. Yang sebelumnya adalah 1000 megabit per second. Ya. Ini saya setting 10 megabit per second. Kalau kita lihat di message-nya, grab ENP di sini ya. Langsung di sini IC link is up 10 megabit per second full duplex. Oke, jadi kecepatan dari ini adalah 10 megabit per second. Oke, sekarang kita coba kirimkan data ke sana ya. Kita coba di sini ya, kita copy datanya. Lalu kita lihat di sini kecepatannya itu sekitar ini ya.
0,17, 0,2 megabit per second ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, kecepatannya di sini adalah sekitar ya 0,03 megabit per second, 0,02 megabit per second ya, cukup pelan karena saya setting drivernya agar kecepatannya pelan, 0,21 megabit per second. Sebagai informasi, size-nya sekitar 600 mega ya, yang di copy 0,44 megabit per second. Nah, oke, sekarang saya coba kembalikan speednya ke speed awalnya, yaitu gigabit per second ya. Kita coba ETH tool speed, jadi kita buat menjadi 1000 ya, auto negotiation-nya on. Oke, kita coba lihat ke dalam dmessage ya, dia sudah berubah lagi. Yang tadinya up 10 megabit per second, sekarang kernel message-nya dari drivernya mengeluarkan dengan 1000 megabit per second. Oke, kita coba lihat ETH tool-nya ya. Dia juga sama, di sini sudah full duplex dengan 1000 megabit per second. Oke, kita coba tes apakah kecepatannya akan bertambah atau tidak. Oke, kecepatannya sekarang 50 megabit per second, 87 megabit per second transfer rate-nya. Bisa kita lihat di bagian ini ya, yang di bagian ini 88, 85 ya. Jadi yang tadi saya lakukan adalah menginvoke, atau walaupun saya melewati program yang namanya ETH tool dulu. Nah, ETH tool ini dia mengquery atau kontrol network driver dan hardware setting ya. Lalu bisa kita lihat di dmessage-nya ya, NP. Di sini di dmessage-nya dia mengeluarkan nilai yang cukup up to date ya, yang tadinya 10 Mbps jadi 1000 Mbps ya. Jadi saya mencoba untuk menginvoke drivernya untuk men-setting kecepatan dari Ethernet saya. Itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mengendalikan suatu driver dari level aplikasi. Ya, kita bisa melakukan seperti itu. Dan sekarang sudah selesai. Kalian bisa bandingkan tadi dengan 10 megabit per second dengan 1000 megabit per second. Ya, jadi kecepatannya bisa kita kendalikan dengan mencoba untuk mengatur drivernya. Oke, di slide ya, kalian bisa lihat di slide ada beberapa yang bisa kalian coba lakukan ya. Kalian coba debugnya, kalian coba rubah menjadi 16 ya. Kalau kita lihat di bagian sini ya, man atau mod prop E1000 ya. Mod info E1000. Di sini ada debug levelnya. Silahkan kalian ganti debug levelnya sehingga nanti kalian akan bisa melihat perubahannya sesuai dengan apa yang diminta di slide. Ya. Oke, berikutnya ada latihan juga ya. Kalian bisa lihat apakah kabel connected atau disconnected. Ini adalah materi pada modul di dalam shell scripting yang bisa kalian coba buka kembali di sana. Sebenarnya di sana kalian akan melihat kernel message ya, dmessage yang tadi. Ya, lalu kalian akan grab untuk mendapatkan status dari Ethernetnya. Oke, kalian bisa review kembali dari shell yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Oke, dari modul ini mudah-mudahan kalian bisa memahami praktikal dari kernel modul dan bagaimana suatu modul bisa diinstal atau di-uninstall, bisa dipasang ataupun di-remove di sana. Ya. Namun kalian juga bisa tahu bahwa ada modul yang fix di dalam kernel yang tidak perlu dipasang atau di-unload kembali. Oke, untuk modul ini sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.